Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Aku bersedia menyerahkannya kepada ras kita, kata Luo Feng dengan hormat. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Oke, kalau begitu, pergilah ke Primal Chaos City sekarang, karena ini adalah tempat untuk menyumbangkan barang berharga untuk ras kita. Barang berhargamu akan dinilai oleh sistem alam semesta virtual, dan itu akan memberimu poin kontribusi yang sesuai dengan nilainya. Sistem alam semesta maya? Luo Feng bingung. Sistem alam semesta virtual adalah yang menentukan yang berharga, dan itu yang terbaik, kata pemimpin kota Primal Chaos. Selain itu, menggunakan alam semesta virtual adalah metode yang paling adil karena ini adalah sistem kecerdasan buatan tanpa bias atau kepentingan pribadi. Semua makhluk hebat akan diyakinkan. Luo Feng mengangguk. Aku mengerti. Aku akan pergi ke Primal Chaos City sekarang. Pergi. Pada hari yang sama, Luo Feng tiba di markas besar perusahaan alam semesta virtual dan memulai perjalanannya ke Primal Chaos City dengan pesawat ruang angkasa. Di dalam pesawat luar angkasa. Ah, ini sangat tidak nyaman, bisik penumpang di pesawat ruang angkasa. Aliran waktu dalam kekacauan. Ini memuakkan. Luo Feng sedang duduk di satu ruangan, dan dia tertawa setelah mendengar keluhan itu. Dia juga merasa sakit ketika dia pergi ke Primal Chaos City untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, alam semesta asli berbeda dari alam semesta primal, dan aliran waktu berada dalam ketidakteraturan di portal alam semesta yang menghubungkan keduanya. Banyak talenta yang pergi bersamanya pingsan di tanah. Sudah 100.000 tahun, seru Luo Feng. Dia masih anak-anak ketika dia pergi ke Primal Chaos City Leader untuk pertama kalinya, dan dia bahkan tidak bisa melewati tingkat pertama jembatan surgawi, dan bakat yang paling berharga adalah Bolan. Sekarang, setelah bertualang di dunia sungai darah dan gunung catatan iblis, setelah menjadi utusan khusus bagian Ganwu dari alam semesta virtual, setelah ribuan tahun berlatih di medan perang di luar domain dan neraka es, setelah meditasi di leluhur sekolah dewa, setelah menjelajah melalui 9 ruang terpencil, dan setelah 50.000 tahun berkeliaran di alam semesta, dia akhirnya menjadi abadi. Setelah 100.000 tahun, dia tidak lagi menganggap si Huo Knight sebagai pesaingnya. Bahkan jika itu adalah penguasa alam semesta. Dia bertarung dengan pemimpin Istana Daraki, Ksatria Beifeng, dan Ksatria Tianyang. Sudah 100.000 tahun, seharusnya ada banyak pertempuran antara talenta. Ada 2 pertempuran setiap 10.000 tahun, pikir Luo Feng. Saya belum terlalu memperhatikan. Tuan Luo Feng, kami telah tiba di Primal Chaos City, kata kapten pesawat ruang angkasa dengan hormat. Oke, kata Luo Feng. Pikirannya kembali ke kenyataan. Dia melirik kapten yang penuh hormat, mengangguk, dan berjalan keluar. Luo Feng berjalan melintasi lorong dengan kapten kaisar yang tidak pernah mati, dengan anggota kru yang tidak mati dan penguasa sektor berdiri di sisinya. Dia melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa sebelum penumpang lain turun. Mereka semua berbisik, siapa dia? Bahkan kapten sangat menghormatinya. Mungkin seorang satria alam semesta. Menakjubkan. Lihat, bahkan resepsionis dari pemimpin kota Primal Chaos memberi hormat padanya. Di antara penumpang yang membahas masalah ini dengan suara rendah, beberapa dari mereka adalah budak dari pemimpin kota Primal Chaos, dan beberapa dari mereka adalah pejuang tingkat alam semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor. Lebih dari setengah dari mereka telah datang ke Primal Chaos City sejak awal, dan bagi mereka, ksatria alam semesta sudah menjadi makhluk tertinggi di alam semesta. Luo Feng tiba di istana pemimpin kota. Tuan Luo Feng, Tuan Luo Feng. Banyak penjaga dan pelayan mengenali Luo Feng. Mereka semua tahu bahwa Luo Feng telah membunuh Kaisar Cermin Kulit dan bahwa istananya berada di lereng Gunung Pulau Guntur, dan dia memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan Dewan Tertinggi. Mereka semua menunjukkan rasa hormat yang besar padanya. Luo Feng telah mempelajari prosedur menyumbangkan barang berharga sebelum datang. Lokasinya berada di sisi istana, dan dia perlu mengajukan aplikasi untuk menyumbangkan barang-barang berharga. Istana samping umumnya ditutup, dan akan terbuka secara otomatis setelah aplikasi dan pemohon tiba di sana. Luo Feng berjalan ke sisi istana. Hong, panjang. Pintu perlahan terbuka. Luo Feng melangkah masuk. Hong, panjang. Pintu tertutup. Ini adalah tempat di mana saya menyumbangkan yang berharga. Luo Feng melihat sekeliling istana samping. Hanya ada lempengan batu dengan diameter sekitar 300 kaki di tengahnya.
Luo Feng perlu meletakkan yang berharga di atas lempengan batu sehingga alam semesta virtual dapat dengan hati-hati menilai yang berharga. Luo Feng mengeluarkan pedang dewa itu. Seekor burung di tangan bernilai 2 di semak-semak, gumam Luo Feng. Saya hanya memiliki satu bilah pedang Blade River Luo, yang hampir tidak berguna bagi saya. Selain bilah, ada kompas, dan hampir tidak mungkin untuk dicapai. Adapun gagasan bertarung melawan aliansi cincin duri, saya belum cukup kuat untuk melakukan itu. Luo Feng melangkah maju dan menghapus jejak hidupnya di pedang dewa. Dia meletakkan pisau di piring batu. Weng! Benang cian meledak dari lempengan batu dan mengelilingi bilah dewa. Tiba-tiba, Luo Feng mendengar suara. Pisau godly dari Blade River Luo, suara itu berbicara, lembut dan lembut. Ini bernilai 12 poin harta karun sejati. Apakah kamu bersedia memberikannya kepada ras kita, Luo Feng? Luo Feng tersenyum. Tentu saja. Pelat batu retak, terbelah menjadi 2 bagian. Bilah dewa jatuh melalui celah, dan lempengan batu dengan cepat menutup kembali. Ini adalah katalog barang-barang berharga umat manusia, lanjut suara itu. Tiba-tiba, katalog abu-abu raksasa muncul di langit. Ini menampilkan 4 jenis barang berharga, harta sejati, harta karun, bahan, dan sumber daya khusus. Luo Feng melihatnya, mempertimbangkan pilihannya. Sumber daya khusus, kata Luo Feng. Menu berubah, dan sejumlah besar nama sumber daya muncul. Luo Feng sangat senang dengan inventaris sederhana ini, karena mungkin mencantumkan sumber daya inti umat manusia. Tentu saja, Luo Feng bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat banyak dari mereka. Misalnya, harta karun sejati dibagi menjadi harta karun sejati biasa, harta karun sejati senior, harta karun sejati tingkat atas, harta karun sejati puncak, dan harta karun sejati tertinggi. Luo Feng hanya bisa melihat harta sejati biasa dan harta sejati senior. Yang lain, Luo Feng tidak memenuhi syarat untuk melihat. Terlepas dari itu, Luo Feng meragukan ada harta sejati tertinggi dalam umat manusia yang bahkan tersedia untuk ditukar. Adapun bahan, ada banyak bahan untuk membuat senjata dan ramuan. Ada semua jenis sumber daya khusus, kategori yang terdiri dari apapun yang tidak memenuhi syarat dalam kategori lain, bahkan ratu klan serangga abadi, dan bentuk kehidupan khusus lainnya untuk transfer jiwa. Harga bervariasi berdasarkan kelangkaan setiap item dan tingkat kepentingannya. Luo Feng menghabiskan 3 jam membaca seluruh katalog. Saya memiliki lautan jauh yang tak terbatas untuk memasok kekuatan ilahi, jadi saya tidak membutuhkan bahan atau sumber daya, pikir Luo Feng. Dan aku tidak membuat senjata dan ramuan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku hanya akan mendapatkan harta karun sejati lainnya. Ada 2 tingkat poin kontribusi. Perlombaan bisa memberikan poin harta karun, atau poin harta karun sejati. Harta karun biasa rata-rata bernilai setengah poin harta karun atau 1,5 poin harta karun sejati. Adapun beberapa harta karun khusus, kumpulan harta karun atau bahkan harta karun tipe domain, harta karun tipe istana terbang, dan harta karun tipe jiwa dapat menyaingi harta karun sejati biasa, mereka jauh lebih berharga. Harta karun sejati biasa bernilai sekitar 1 titik harta karun sejati. Umumnya, 1 titik harta karun sejati bernilai 3.000 hingga 4.000 poin harta karun, dan nilai tukar berfluktuasi dalam kisaran itu. Adapun saat ini, 1 poin harta karun sejati bernilai 3.200 poin harta karun. Harta karun sejati dan harta sejati senior. Luo Feng membaca harga barang-barang berharga. Harga pedang harta karun sejati senior berkisar dari 8 poin harta karun sejati hingga 30 poin harta karun sejati. Harga armor harta karun sejati senior berkisar dari 12 poin harta karun sejati hingga 60 poin harta karun sejati. Adapun harta sejati tipe domain senior, Luo Feng hanya bisa melihat yang termurah, yang bernilai 180 poin harta karun sejati. Luo Feng bahkan tidak repot-repot membaca yang lain. Di antara harta karun sejati senior, senjata tempur jarak dekat adalah yang termurah, dan harta karun sejati untuk bertahan hidup relatif lebih mahal. Tipe istana terbang, tipe jiwa, dan harta tipe domain adalah yang paling mahal. Aku akan memeriksa harta karun biasa yang sebenarnya, kata Luo Feng, menggelengkan kepalanya. Saya memiliki peta bintang, sayap siwu, dan armor angkatan. Saya tidak membutuhkan senjata tempur jarak dekat senior, senjata kekuatan spiritual, dan baju besi. Dia mulai membaca tentang harta sejati yang biasa. Mereka lebih murah, seperti yang diharapkan.
Rata-rata, mereka 1/10 dari harga harta sejati senior, dan jumlahnya jauh lebih tinggi. Dia curiga mereka telah disumbangkan oleh penguasa alam semesta yang tidak membutuhkannya lagi. Sangat murah. Mereka sangat murah. Luo Feng terus berseru. Namun, dia bingung ketika dia melihat tipe istana terbang, tipe jiwa, dan tipe domain harta untuk ditukar. Harga harta sejati tipe istana terbang biasa berkisar antara 18 hingga 80 poin harta karun sejati. Harga harta sejati tipe jiwa biasa berkisar antara 36 hingga 120 poin harta. Harga harta sejati tipe domain biasa berkisar antara 16 hingga 80 poin harta karun sejati. Yang ini, di sisi lain, mahal, gumam Luo Feng, menyadari bahwa dia tidak dapat membeli satu pun dari mereka dengan 12 poin harta karun sejatinya yang sangat sedikit. Harta karun sejati tipe domain biasa termurah bernilai 16 poin harta karun sejati, dan ada 13 di antaranya dengan harga ini. Luo Feng membacanya dengan cermat dan dengan cepat mengarahkan pandangannya pada harta sejati tipe domain bernama Sungai 9 Harimau. Itu adalah harta sejati tipe domain biasa, kategori logam, dan itu membutuhkan 16 poin harta karun sejati. Fakta bahwa itu adalah kategori logam yang menarik perhatian Luo Feng. Dia berkata, rincian Sungai 9 Harimau. Hua, sebuah pemandangan muncul di langit, dan sungai dengan air kemasan terbang ke segala arah. Di dalam sungai emas hidup 9 binatang aneh dengan sisik, kepala harimau, dan tubuh serta ekor naga. 9 binatang aneh itu tampak tidak jelas dan bermain-main di sungai. Sungai 9 Harimau adalah harta karun sejati tipe domain, dan memiliki penindasan dan kekuatan pembatas yang hebat, katanya dengan suara lembut. Jika musuh relatif lemah, itu dapat memusnahkan mereka secara instan. Ini adalah jenis domain harta karun sejati dari kategori logam. Pejuang abadi yang menjadi abadi di bawah hukum emas dapat menggunakannya. Bersama dengan domain hukum emas dan domain harta karun sejati, kekuatannya dapat berlipat ganda. Jika seseorang menjadi ksatria alam semesta di bawah hukum ruang angkasa, ia juga dapat menggabungkan domain hukum ruang angkasa dengan domain harta karun yang sebenarnya karena hukum ruang angkasa mengalahkan hukum emas, kayu, air, api, dan tanah. Mereka yang berlatih waktu ruang tidak layak untuk Nine Tiger River. Luo Feng mengangguk puas setelah membaca semua informasi. Dia sudah relatif puas dengan Golden Thread Aurora Mirror, yang secara efektif dapat menekan ksatria alam semesta senior pada bintang asli dan juga mampu mempengaruhi penguasa alam semesta. Bagaimanapun, itu adalah bagaimana Luo Feng dengan mudah selamat dari pertemuannya dengan Master Istana Darah Qi dan Ksatria Bei Feng. Namun, dia tidak cukup puas dengan itu. Kekuatan menahannya tidak cukup kuat. Ketika datang ke mereka yang berbakat melarikan diri, seperti Tian Yang Knight, Golden Thread Aurora Mirror akan dianggap tidak berguna. Pejuang seperti itu hanya bisa menggunakan harta karun sejati untuk melarikan diri. Andai saja aku memiliki harta sejati tipe domain yang lebih kuat, pikir Luo Feng. Bahkan Ksatria Tian yang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik daripada saya, dan bahkan jika dia memiliki sayap harta karun sejati, dia tidak akan bisa lolos. Tapi aku bisa lolos dari bahaya dengan tipe domain harta karun sejati. Sungai 9 Harimau, Luo Feng berbisik, berkonsentrasi padanya. Sayangnya, itu membutuhkan 16 poin harta karun sejati. Tidak masalah, kata Luo Feng, mengatupkan giginya. Aku butuh barang berharga yang lebih baik. Dia melambaikan tangannya, dan kubus Rubik muncul di telapak tangannya. Dia meletakkan kubus di piring batu. Benang cian meledak dari piring dan mengelilingi kubus itu, dan suara yang sama berkata, harta karun jenis segel, yang bernilai 22 harta sejati. Luo Feng, apakah Anda bersedia menyumbangkan barang berharga ini untuk balapan? Hanya 22 poin harta karun sejati? Luo menggelengkan kepalanya. Tidak. Kubus itu terbang kembali ke Luo Feng. Aku akan mencoba yang lain, pikirnya. Luo Feng mencoba satu demi satu harta, menguji untuk melihat berapa banyak poin kontribusi yang bisa dia dapatkan. Dia terkejut menemukan bahwa jam ungu itu bernilai 89 poin harta karun, sedangkan bintang segel hanya bernilai 30. Kapak hijau yang diberikan mata perak kepadanya di neraka es hanya bernilai 3 poin harta karun. Harta karun jenis segel semuanya relatif lebih banyak berharga, tetapi jam ungu itu mengejutkan Luo Feng. The Swallowing Claw bernilai 1200 poin harta karun. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tapi itu tidak cukup. Selanjutnya, saya akan mencoba dua ini.
Luo Feng melambaikan tangannya, dan galaksi perahu kuno muncul di tangan kirinya sementara benang emas Aurora Mirror muncul di tangan kanannya. Tuan Anggur, bisik Luo Feng. Rencanaku adalah membuat galaksi kapal kuno yang kamu tinggalkan di tanah barang berharga terkenal di seluruh alam semesta, tapi aku mungkin tidak cukup beruntung untuk memiliki kesempatan itu. Aku akan menyumbangkan galaksi kapal kuno ini untuk rasku, dan jika tidak, makhluk yang menukarnya di masa depan, aku akan mendapatkannya kembali. Jika tidak, maka mungkin itu tidak ditakdirkan untuk menjadi milikku. Faktanya, Luo Feng menyukai galaksi kapal kuno. Kalau tidak, dia tidak akan memberinya nama galaksi sejak awal. Namun, di jalan untuk menjadi makhluk yang hebat, dia tidak bisa mengorbankan kesempatannya untuk mendapatkan harta karun sejati yang penting hanya karena sesuatu yang dia sukai. Adapun Golden Thread Aurora Mirror, tidak ada gunanya jika aku memiliki Nine Tiger River. Luo Feng meletakkan cermin aurora benang emas di atas piring batu. Itu adalah harta karun tipe domain, yang bernilai 2,3 poin harta karun sejati. Galaksi perahu kuno, harta karun tipe istana terbang, bernilai 3,6 poin harta karun sejati. Galaksi perahu kuno lebih mahal daripada Golden Thread Aurora Mirror? Luo Feng tertawa. Apakah karena itu sebelumnya digunakan oleh makhluk tertinggi? Tanpa ragu, itu, meskipun dia memiliki beberapa harta, dan beberapa adalah harta karun, semuanya jauh lebih murah. Dia mungkin perlu memberikan ratusan dari mereka untuk mendapatkan hanya satu harta sejati biasa. Harta karun tingkat atas tipe istana terbang, senilai 3,6 harta sejati, kata suara dengan nada lembut. Apakah Anda bersedia menyumbangkannya untuk balapan? Luo Feng mengangguk. Ya, saya katanya. Harta karun tingkat atas tipe domain, lanjut suara itu, senilai 2,3 poin harta karun sejati. Apakah Anda bersedia menyumbangkannya untuk balapan? Ya, kata Luo Feng. Sungai 9 harimau, harga 16 poin harta karun sejati. Apakah Anda ingin menukarnya, Luo Feng? Luo Feng tidak ragu sedetik pun. Saya bersedia. Hong, panjang. Piring itu retak perlahan terbuka sampai menunjukkan portal menuju jurang maut. Kemudian yang berharga terbang keluar. Itu adalah patung emas seukuran kepalan tangan dari binatang aneh dengan kepala harimau dan tubuh serta ekor naga. Patung itu terbang ke arah Luo Feng, yang mengambilnya di tangannya. Sungai 9 harimau adalah milikku sekarang. Luo Feng menembusnya dengan jejak kekuatan ilahi dan menyegel jejak hidupnya di dalamnya. Patung itu dengan cepat bergabung ke telapak tangannya, dan sebuah gambar muncul di telapak tangannya. Galaksi kapal kuno, dia berkata. Dia melihat ke layar dan memilih harta karun tipe istana terbang. Harta karun jenis istana terbang bernama Silver Dragon Phantom Boat baru saja muncul. Itu tersedia dengan harga 4 poin harta karun sejati, jelas lebih tinggi dari apa yang telah diberikan Luo Feng untuk itu. Dia sekarang akhirnya mengerti, apa yang sebenarnya dimaksud dengan berkontribusi. Makhluk-makhluk hebat memasok barang-barang berharga dengan harga lebih rendah, dan ras kemudian menjualnya kepada makhluk-makhluk hebat lainnya dengan nilai sebenarnya. Perlombaan dengan demikian dapat memperoleh banyak barang berharga, yang digunakan untuk mengolah anggota yang lebih lemah. Luo Feng telah menyumbangkan galaksi kapal kuno, cermin aurora benang emas, dan sungai pisau Luo kepada umat manusia. Sebagai gantinya, dia telah diberikan 17,9 poin harta karun sejati. Setelah menghabiskan 16 poin harta karun sejati di Nine Tiger River, dia sekarang memiliki 1,9 yang tersisa. Dia memutuskan untuk tidak terus menukar barang berharga lainnya. Lagi pula, barang-barang berharga lainnya tidak berharga. Lebih penting bagi makhluk-makhluk hebat untuk memiliki barang-barang berharga yang berkualitas daripada memiliki lebih banyak barang berharga. Satu menara bintang jauh lebih berharga daripada puluhan ribu harta sejati. Setelah meninggalkan Primal Chaos City, dia pergi ke kerajaan dewanya. Hua, hua, hua. Di langit di atas samudra terpencil yang tak terbatas, binatang bertanduk emas berdiri dengan sayap terbuka. Melolong, The Golden Hornet Beast melolong dan membakar kekuatan ilahinya, memberi daya pada gambar binatang emas yang aneh di dadanya. Hong, sebuah sungai yang bergolak muncul dengan diameter 20 juta mil dengan Golden Hornet Beast di tengahnya. 9 binatang buas yang menakutkan terlihat berenang di sungai emas. Domain hukum, pasir Golden Hornet Beast, berdiri di tengah sungai. Domain 9 sungai harimau, gabung. Hong, kekuatannya berlipat ganda, dan sungai emas yang maha kuasa bergejolak ke langit.
Domain ini jauh lebih kuat daripada Golden Thread Aurora Mirror, kata Luo Feng. Dia mengangguk. Jika saya mengendarai domain Aurora Benang Emas dengan kekuatan dewa saya yang membara sebelumnya, saya bisa memusnahkan seorang ksatria alam semesta dasar. Namun, saya dapat menggunakan jumlah waktu yang sama untuk memusnahkan yang kedua dengan Sungai 9 Macan ini. Kekuatan, kumpulkan. Semua energi di Sungai Emas bergegas menuju binatang-binatang aneh itu, memperkuat mereka. Itu bisa sangat melukai ksatria alam semesta sekunder, dan itu akan bisa membunuh satu setelah beberapa serangan. Luo Feng merasakan kekuatan itu dan mengangguk. Bahkan ksatria alam semesta senior akan terjebak oleh ini, dan itu bahkan bisa memperlambat penguasa alam semesta. Semua ini sangat memuaskan Luo Feng. Dia mengangguk. Jika saya bertemu dengan ksatria Tian yang lagi, dia akan melambat jika dia jatuh dalam wilayah Sungai 9 Harimau saya, dan saya bisa menyusulnya. Luo Feng menempatkan domain 9 Sungai Harimau dan tubuh binatang bertanduk emas kembali kering dunianya dan berdiri di atas lautan terpencil yang tak terbatas. Dia tidak tinggal lama di bintang aslinya, tetapi pengalaman itu tentu saja memperluas cakrawala Luo Feng. Ada miliaran makhluk hebat dari semua ras yang berkumpul, termasuk banyak penguasa alam semesta. Aku tidak cukup kuat, sayap harta karun sejati. Luo Feng mengingat sayap hitam yang dimiliki ksatria Tianyang. Dia tidak peduli tentang komponen Blade River Luo, karena dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan Blade River Luo sendirian. Yang sebenarnya diinginkan Luo Feng adalah sayap yang dimiliki oleh Tianyang Knight. Sayap Siwu saya dan sayap hitam itu saling menarik, pikir Luo Feng. Jika digabungkan, kekuatannya pasti akan melonjak. Saya yakin ksatria Tian yang juga ingin mendapatkan sayap saya. Saatnya pergi ke daerah rahasia Yinfa. Saatnya mendapatkan black metal keempat. Master Zuo-san telah memberinya 3 tugas. Dia bisa mendapatkan black metal ketiga jika dia menjadi penguasa sektor, dan dia bisa mendapatkan black metal keempat jika dia menjadi abadi. Ketika dia menjadi ksatria alam semesta, dia bisa pergi dan mendapatkan black metal terakhir. Kemudian dia telah terperangkap di neraka es selama lebih dari 2000 tahun. Logam hitam keempat tersembunyi di daerah rahasia Yinfa, daerah yang dikenal berbahaya, pikir Luo Feng. Mungkin butuh waktu lama, dan saya tidak tahu tugas apa yang disiapkan guru saya untuk saya. Tapi aku harus pergi dan mencobanya. Mungkin butuh waktu lama, tapi kekuatanku akan meningkat jika aku mendapatkan logam keempat. Mungkin tubuh binatang bertanduk emas saya dapat mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Terakhir kali, ketika tubuh Remote Ocean-nya telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dia telah menerima teknik warisan I Am the Universe, dan tubuh dewanya telah menjadi lebih dari 55.000 mil panjangnya. Namun, Luo Feng telah memilih untuk mengubah tubuh dewa menjadi lautan jauh yang tak terbatas. Itulah sebabnya dia tidak bisa melakukan teknik warisan I Am the Universe. Untuk apa nilainya? Logam hitam keempat mungkin membantu binatang bertanduk emasku mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, pikir Luo Feng. Setelah saya berhasil, saya akan pergi berurusan dengan Tianyang Knight. Luo Feng meninggalkan wilayah manusia setelah kembali ke wilayah asal, dan dia pergi ke wilayah rahasia Fayin yang sangat berbahaya. Luo Feng butuh lebih dari sebulan untuk tiba di daerah rahasia Yinfa. Itu berada di tempat terpencil di alam semesta dan merupakan salah satu daerah rahasia paling berbahaya di alam semesta. Itu sama berbahayanya dengan wilayah rahasia Dewa Leluhur, tetapi wilayah rahasia Yinfa hanya sebesar Starfield Gunung Naga Hitam, yang jauh lebih kecil daripada wilayah rahasia Dewa Leluhur. Di dalam sebuah pesawat ruang angkasa yang biasa-biasa saja berdiri Luo Feng, menatap ruang di kejauhan. Tujuannya tepat di depanku. Pengrajin bintang, Master Zuo-san telah lama memberitahuku bahwa menemukan black metal adalah tugasku. Dia mengerutkan kening. Makhluk hebat lainnya mungkin tidak mengetahui kemampuanku, tetapi guru Zuo-san adalah pengecualian. Dia tahu semua kekuatanku. Mungkin, kali ini akan berbahaya. Siu, seekor binatang bertanduk emas yang tingginya sekitar 3 kaki muncul dengan sayap terbuka. Saya akan meninggalkan semua barang berharga saya dengan tubuh binatang bertanduk emas saya, kata Luo Feng. Dia berbalik dan melihat Golden Hornet Beast mengambang di sana. Tubuh laut jauh, tubuh Mosa, dan aku akan pergi ke bintang pengrajin. Bahkan jika aku gagal, aku hanya akan kehilangan energi. Pergi, Sou. Luo Feng menteleportasi dirinya keluar dari pesawat ruang angkasa, dan tubuh Mosa muncul.
Tubuh Mosa menteleportasi mereka bertiga lebih dari 3.000 tahun cahaya lebih jauh dan tiba di tujuan, sementara tubuh binatang bertanduk emas tinggal di pesawat ruang angkasa dengan semua harta sejati. Banyak pusaran air luar angkasa yang sangat besar berputar-putar di mana-mana. Makhluk yang menjulang setinggi 30 kaki berdiri di angkasa. Itu adalah tubuh laut jauh Luo Feng. Bagaimanapun, tubuh penduduk bumi aslinya telah mengumpulkan terlalu banyak ketenaran, dan tubuh Mosa terlalu lemah. Akan lebih baik bagi tubuh Remote Ocean untuk bertindak sendiri. Bintang pengrajin yang legendaris, kata Luo Feng sambil menatap ruang di kejauhan. Di sini, ada lautan luas dengan puluhan ribu pusaran air luar angkasa. Ada bintang raksasa di kedalaman. Itu adalah bintang pengrajin tujuan Luo Feng. Craftsman Star adalah bintang yang sangat besar yang hanya bisa ada di salah satu wilayah rahasia alam semesta. Itu memiliki diameter 1,9 triliun mil. Meskipun tidak biasa ada bintang raksasa seperti itu, ada banyak bintang lain dengan ukuran seperti itu, mereka tidak dikenal. Alasan mengapa bintang pengrajin terkenal adalah makhluk hebat yang hidup di bintang itu, seorang ahli alam semesta bernama pengrajin. Dia adalah master alam semesta yang kuat yang merupakan bentuk kehidupan khusus gunung. Dia dilahirkan untuk membuat senjata dan senang membuatnya bahkan ketika dia lemah. Selama bertahun-tahun, dia terus membuat terobosan, mengabdikan selamanya untuk membuat senjata sampai dia dianggap sebagai pembuat senjata terbaik di alam semesta. Kemampuan Zuo-san untuk membuat harta karun yang sebenarnya tidak jelas. Dan identitas ini membuatnya menonjol di antara semua makhluk besar di alam semesta. Pengrajin mampu membuat harta karun sejati tingkat atas. Ada dua makhluk hebat lainnya yang bisa membuat harta karun tingkat atas, dan alasan superioritas pengrajin atas keduanya adalah bintang pengrajin. The Craftsman Star sendiri adalah harta sejati tipe istana terbang tingkat atas. Pengrajin bukan milik kekuatan apapun. Sekolah dewa leluhur telah mencoba memohon padanya, serta banyak kekuatan super lainnya di alam semesta, tetapi sampai saat ini, dia belum bergabung dengan kekuatan apapun. Untuk satu hal, dia perkasa, memiliki banyak harta sejati. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk membunuhnya. Untuk yang lain, dia mahir dalam membuat harta karun sejati. Ini menempatkannya pada tingkat yang dekat dengan banyak makhluk tertinggi. Akibatnya, tidak ada yang berani menyerangnya. Seorang maniak, pikir Luo Feng. Hanya seorang maniak yang bisa melangkah sejauh ini di jalan ini. Dia menatap bintang pengrajin di kejauhan. Dia menghabiskan begitu banyak materi hanya untuk mengubah bintang menjadi harta karun sejati tipe istana terbang. Luo Feng terbang menuju bintang itu, terkadang berteleportasi sendiri. Pusaran air ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Craftsman Star adalah lubang cacing alami. Ada 98.200 total, dan hanya sebagian dari mereka yang mengarah ke daerah aman. Yang lainnya menuju ke tempat-tempat yang sangat berbahaya. Sebuah tablet, kata Luo Feng. Saat dia semakin dekat, dia melihat tablet mengambang di depan 2/3 pusaran air. Satu demi satu tablet. Kebanyakan dari mereka diberi label berbahaya. Ada yang bertuliskan terlarang, dan ada dua dengan off limits yang ditulis dengan tulisan berdarah. Pusaran air tanpa tablet itu mungkin mengarah ke distrik yang aman, pikir Luo Feng. Adapun berbahaya, terlarang dan off limits. Luo Feng melihat salah satu dari dua tablet dengan tulisan off limits. Kekuatan yang terpancar dari kata-kata itu mengintimidasi Luo Feng. Hanya master alam semesta yang bisa menulis hal seperti itu. Rumor mengatakan bahwa ada 98.200 lubang cacing alami di sekitar Craftsman Star, dan dua di antaranya mengarah ke tempat-tempat yang seharusnya terlarang. Pikir Luo Feng, hampir semua orang yang masuk ke sana telah mati. Namun, menurut informasi di Aliansi Hong, ada makhluk hebat yang selamat dari pusaran air. Tetapi mereka menolak untuk berbicara tentang tempat-tempat off limits. Pada waktunya, Luo Feng melewati semua lubang cacing dan tiba di langit di atas bintang pengrajin. Pengrajin alam semesta yang hebat, pengrajin murah hati dan ramah, dan dia tidak menyendiri seperti kebanyakan master alam semesta. Dia menyukai bentuk kehidupan khusus. Begitu banyak bentuk kehidupan khusus di wilayah rahasia Yinfa pindah ke bintang pengrajin dan menjalani kehidupan yang damai. Pada bintang Luo Feng merpati, pengrajin bintang, tempat yang damai tanpa pembunuhan. Banyak makhluk hebat datang ke sini untuk mendapatkan harta karun sejati, dan banyak yang datang ke sini untuk belajar bagaimana membuat harta karun sejati.
Luo Feng terbang menembus awan dan mendarat. Dia mengambil langkah, bergerak 6 juta mil ke depan. Dia telah mengumpulkan informasi tentang bintang itu sebelum dia datang. Penduduk di Craftsman Star adalah bentuk kehidupan khusus. Beberapa dari mereka abadi, dan beberapa dari mereka adalah ksatria alam semesta. Meskipun ada banyak makhluk kuat, bintang itu tetap damai. Aku bisa merasakannya. Black Metal memanggilku. Luo Feng bergerak maju, dan tubuh manusia asli di cincin dunianya bisa merasakan logam hitam, sama seperti ketika dia mendapatkan logam hitam kedua. Bahkan cincin dunia pun tidak mampu memotong daya tarik itu. Arah itu, Luo Feng berlari ke arahnya. Saat ia bepergian, Luo Feng menyaksikan banyak bentuk kehidupan khusus bersenang-senang, beberapa di antaranya adalah pemandangan langka di daerah lain di alam semesta. Penguasa sektor, pejuang abadi. Luo Feng bahkan melihat bentuk kehidupan khusus tingkat ksatria alam semesta. Garis cahaya hijau terbang ke arah Luo Feng. Itu adalah tubuh energi dengan wajah cantik. Dari mana asalmu, orang luar, yang dituntut? Apakah kamu di sini untuk belajar bagaimana membuat harta karun sejati dari master pengrajin? Luo Feng tersenyum. Ya, tapi ku dengar standarnya cukup tinggi. Lampu hijau terbang di samping Luo Feng. Benar, selalu ada makhluk hebat yang datang ke sini yang ingin menjadi murid master pengrajin. Banyak yang gagal. Master pengrajin memiliki total 182 murid. Luo Feng tersenyum, mengangguk, dan bergerak maju menggunakan teleportasi. Lampu hijau dengan mudah mengikuti Luo Feng. Apakah kamu pernah ke Craftsman Star? Lampu hijau bertanya. Apakah kamu tahu di mana gunung pengrajin berada? Haha, Luo Feng tersenyum tanpa memberikan apapun. Lagi pula, dia ditarik oleh logam hitam keempat, dan dia yakin bahwa logam hitam itu mengarah ke sana. Luo Feng berjalan selama setengah jam sebelum tiba di gunung pengrajin, di mana dia terus berbicara dengan lampu hijau. Luo Feng belajar banyak selama percakapan setengah jam, termasuk bahwa lampu hijau bernama Bonisa dan telah pindah ke Craftsman Star dengan rasnya sejak lama. Menurut Bonisa, dia tahu hampir segalanya tentang bintang itu, dan dia selalu melihat makhluk-makhluk hebat datang ke sini untuk mendapatkan harta karun sejati sepanjang waktu. Itu gunung pengrajin, kata Bonisa, menunjuk di kejauhan ke gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan. Guru pengrajin tinggal di gunung, dan murid-muridnya sering turun untuk mengumpulkan bahan. Lihat, ada banyak bangunan di gunung. Sebagian besar dibangun oleh makhluk hebat dari ras lain. Lagi pula, guru pengrajin jarang menunjukkan dirinya, karena mereka tidak memenuhi syarat untuk disambut olehnya. Mereka hanya bisa menunggu saat master pengrajin keluar dan menguji murid-muridnya. Saat itulah mereka pergi dan meminta harta karun sejati. Dengan setiap kata, Bonisa semakin bersemangat. Luo Feng mengangguk. Dia berkonsentrasi di gunung pengrajin, dan dia bisa merasakan daya tarik yang kuat bahkan dengan cincin dunia di tengahnya. Tubuh penduduk bumi yang asli dapat merasakan setiap sel tubuhnya terhipnotis oleh logam hitam keempat di gunung pengrajin itu. Dia meletakkan logam hitam keempat di gunung pengrajin. Disitulah master pengrajin tinggal. Luo Feng mengerutkan kening. Saya tidak bisa mendapatkan logam hitam dari master alam semesta, tidak peduli seberapa kuat saya. Luo Feng mempertimbangkan. Bonisa terbang mengelilingi Luo Feng dan berkata, bukankah kamu di sini untuk belajar bagaimana membuat harta karun sejati dari master pengrajin? Lihat, ada beberapa ksatria alam semesta yang merendahkan diri di sana. Bergabunglah saja dengan mereka. Jika kamu cukup tulus dan memiliki potensi untuk menciptakan harta karun sejati, master pengrajin akan mengakui Anda sebagai muridnya.